Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Rika Endah Nur Hidayah, untuk program video pembelajaran. Video kali ini saya ingin share tentang Nursing History Taking atau pengambilan riwayat keperawatan. Sebagian menggunakan terminologi pengkajian, namun pengkajian di sini lebih bersifat wawancara tanpa melakukan pemeriksaan fisik. Karena untuk pemeriksaan fisik ada di video yang lain. Oke, mari kita ikuti apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat. Sebelum melakukan Nursing History Taking atau NHT, ada beberapa persiapan yang harus diperhatikan. Di antaranya persiapan alat, kemudian persiapan pasiennya sendiri. Jadi pada saat kita akan melakukan wawancara atau anamnese ini, maka kita harus melihat bagaimana kesiapan pasien, bagaimana privasi dia, dan pertimbangkan hal-hal lain. Kenapa? Karena kita ingin menggali. Tentu harus terbentuk trust gitu ya. Jadi kalau pertama ketemu, kita udah bad mood, menunjukkan mimik yang tidak tertarik, itu juga dijamin tidak akan menghasilkan pengambilan wawancara atau data yang baik, padahal itu sangat membantu untuk menentukan diagnosa pasien. Tadi disampaikan, kita butuh alat. Alat apa? Format pengkajian atau wawancara. Kemudian alat tulis dan masker atau sarung tangan kalau diperlukan. Kenapa? Kalau kondisi seperti sekarang ini, masker adalah satu hal yang wajib. Sarung tangan juga sangat dianjurkan. Kenapa? Untuk mencegah transmisi COVID-19. Selain itu, tentu kita juga harus menjaga jarak aman. Paling tidak 1 meter, bahkan 1,5 sampai 2 meter. Itu protokol khusus. Tapi kalau dalam kondisi biasa, mungkin bisa jadi kurang dari 1 meter. Tapi karena kondisinya berbeda, maka kebutuhan juga menjadi berbeda. Boleh juga menggunakan alat perekam untuk membantu dalam proses merekamnya. Oke? Untuk pasien, apa yang harus kita siapkan? Ketika kita bertemu dengan pasien, pertama-tama selalu berikan salam terapeutik. Boleh selamat pagi, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum, atau salam yang lain. Kenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurse Rika. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak, atau saya meminta sedikit waktu Bapak untuk melakukan wawancara. Kemudian, identifikasi identitas klien dengan cermat. Boleh saya tahu siapa nama Bapak? Kemudian tentu kita akan bertanya hal-hal lain. Dan jangan lupa yang kedua, jelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Seperti tadi, misalnya pas kita sampaikan kita akan melakukan wawancara, kita boleh lihat respon pasien ya. Ketika dia merasa jengah atau kurang nyaman, kita gunakan istilah lain. Atau boleh kita sedikit berbincang, sharing tentang kesehatan Bapak, agar saya dapat membantu Bapak menentukan
tindakan apa yang harus dilakukan atau pengobatan apa yang akan dipilih yang terbaik untuk Bapak. Jangan lupa berikan kesempatan kepada klien atau pasien dan keluarga untuk bertanya bila diperlukan. Karena bisa jadi, untuk apa ya saya ditanya-tanya? Udahlah, gitu-gitu juga ya. Bisa pasien memberikan respon seperti itu gitu, ya. Oleh karena itu, semua harus clear dan jelas. Bila ada pengunjung lain, boleh kita minta mereka untuk meninggalkan ruangan agar memberikan privasi kepada pasien. Atur posisi pasien atau klien dalam posisi terbaik agar merasa aman dan nyaman. Kalau kebutuhan aman tidak terpenuhi, dijamin kita tidak akan mendapatkan data yang akurat sebagaimana yang kita inginkan. Masih seputar persiapan pasien atau klien. Telaah aspek bio, psiko, sosial, dan spiritual. Kenapa? Karena ini merupakan 4 aspek yang menjadi pendukung dan penentu keputusan terhadap diagnosa yang akan dilakukan nanti. Begitu juga intervensinya. Nah, bio atau biologis atau fisik atau fisiologis. Kita harus pahami apa saja yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian psikologis, kemudian sosial, dan spiritualnya. Terkadang kita lebih fokus pada aspek biologis atau fisik saja, sehingga masalah psiko, sosial, dan spiritual sering terabaikan dalam pengumpulan data pasien. Tolong diingat dan jangan lupa untuk mengidentifikasi juga hal-hal yang terkait dengan selain 4 aspek di atas, yaitu masalah kultur. Seperti suku, budaya, privasi, setiap klien atau pasien yang akan diwawancara. Misalnya, perbedaan kelamin, itu juga bisa menjadikan kendala bila pasien tidak nyaman. Jadi bisa saja kita menukar kalau masih ada perawat yang lain, biarlah pasien yang sejenis dengan perawatnya yang akan kita wawancara. Tapi bila kondisi tertentu, ya kita lakukan. Kenapa? Karena kita juga sudah disumpah pada saat kita sebelum melakukan profesi atau melakukan sebuah tindakan, kita tidak boleh membedakan ras, suku, dan agama. Namun, tetap kita harus menghargai keputusan pasien. Ketika pasien misalnya menginginkan hanya diwawancara oleh perawat yang sejenis atau sama jenis kelaminnya, terutama kalau sudah melakukan pemeriksaan fisik ya, itu kan artinya ada touch, kemungkinan ada sentuhan pada saat melakukan palpasi, nah itu harus benar-benar dihargai gitu. Tapi kalau wawancara saja, bisa jadi mungkin mereka masih berkenan walaupun berbeda jenis kelaminnya. Tahap kedua adalah pelaksanaan. Pada saat kita akan melakukan pelaksanaan, harus diingat, pertama, tanyakan kembali kesediaan pasien. Mohon izin Bapak Ibu, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancara? Bila dia mengatakan ya, lanjutkan. Bila tidak, boleh tanya alasannya. Bisa jadi ketidaknyamanan karena tadi misalnya berbeda jenis kelamin sehingga dia ada rasa ragu atau malu untuk mengungkapkan hal-hal atau penyakitnya, terutama misalnya yang berhubungan dengan jenis kelamin tertentu. Pasti dia akan lebih nyaman kan kalau sharing dengan yang sejenis gitu. Nah, bila oke, maka kita akan lanjutkan. Berikutlah langkah-langkah nursing history taking. Saya membaginya menjadi 10 dari beberapa referensi. Itu 10 hal penting yang perlu ditanyakan. Namun pada saat wawancara kita bisa mengembangkan ide-ide terkait dengan
prosesnya. Yang pertama dari yang 10 itu adalah untuk menanyakan keluhan pasien sekarang. Saat menanyakan keluhan, agar kita punya pola yang rapih, maka gunakanlah PQRST. Apa itu? Mari kita lihat. Baik, sekarang kita akan mengupas tentang PQRST. Apa itu? P merupakan kepanjangan dari, singkatan dari paliatif atau provokatif. Itu dikenal juga sebagai pencetus atau hal-hal yang memperberat dan meringankan. Contoh, seandainya keluhan pasien nyeri, maka kita akan bertanya, apa yang menyebabkan nyeri itu muncul? Apa yang memperberat nyeri itu terjadi, dan apa yang meringankannya? Misalkan, nyeri itu muncul sekian tahun yang lalu karena terjatuh, baru terasa beberapa tahun kemudian, atau beberapa minggu kemudian, atau beberapa bulan kemudian, dia akan muncul kalau kita berjalan atau beraktivitas. Dan nyeri itu terasa berkurang apabila kita berbaring atau dengan kondisi terletang. Itu misalnya. Kemudian untuk Q itu singkatan dari kualitatif atau kuantitatif. Jadi di sini kita berbicara tentang rasa dan jumlah. Contoh, bagaimana nyeri itu dirasakan? Apakah seperti ditusuk? Apakah seperti diiris-iris? Atau seperti diremas-remas? Dan jumlahnya bagaimana? Hanya sedikit? Itu nanti akan berhubungan dengan R, regio. Apa pada area tertentu? Atau cukup luas di seluruh tubuh dirasakan? Masuk ke R, regio atau radius, itu berhubungan dengan area. Jadi, nyerinya tuh gimana? Tadi sudah disampaikan rasanya kan? Nah, kemudian sekarang akan berbicara tempatnya. Contoh untuk jantung, itu biasa dirasakan di dada sebelah kiri. Namun, nyerinya menjalar ke arah punggung menuju ke arah kanan. Seperti selendang, itu khas. Nah, itu contoh regio. Atau, nyerinya dirasakan di area perut bagian kanan sebelah bawah. Itu karakteristik khas untuk usus buntu. Nah, apakah tadi nyerinya misalnya saat berjalan tetap dirasakan atau saat berjalan jadi menghilang gitu. Itu berhubungan dengan memperberat dan memperingan tadi. Jadi kalau regio itu benar-benar areanya. Ya, spesifiknya di mana? Karena itu akan menunjukkan organ tertentu yang terkena gitu. Jadi hati-hati, pasien bilang sakit usus buntu, dia pegang perut bagian kiri bawah. Nah, kalau kayak gini, siapa yang bodoh dan dibodohi ya kan? Kenapa? Karena mungkin kita sendiri konsepnya tidak paham untuk anatomi dan fisiologi tubuh gitu. Ya. Oke, kita masuk ke S. S itu singkatan dari severe atau skala. Jadi seberapa parah nyeri itu dirasakan. Tadi ya, antara P, Q, R, S, T itu saling berhubungan. Ketika kita cerita severe, skala, seberapa parah, maka itu akan berhubungan regio. Apakah itu menyebar gitu? Dirasakannya. Hebat luar biasa. Untuk skala, biasanya juga kalau untuk nyeri nih, kalau untuk yang lain ada indikator lain ya. Jadi misalnya kita gunakan rentang 0 sampai 10.
0 artinya tidak nyeri sama sekali, 10 nyerinya hebat luar biasa. 1 sampai 3 misalnya ringan, 4 sampai 6 sedang, 7 sampai 9 nyeri berat. Jadi kita boleh membantu pasien berimajinasi. Bapak, Ibu, seandainya nyerinya itu dibayangkan, atau misalnya pakai roll nih Pak, kalau pakai ukuran 0 sampai 10, kira-kira nyerinya di angka berapa ya? Biarkan pasien yang mengekspresikan sendiri. Indikator lain misalnya untuk kemampuan otot. Kalau kekuatan otot itu ada indikatornya, misalnya dia tidak bisa digerakkan 0, hanya bisa fleksi 1 gitu loh. Ekstensi 2. Nah, seperti itu ada indikator-indikator lainnya. Jadi tidak hanya nyeri yang punya skala. Aktivitas lain, keluhan lain juga ada. Penilaiannya berbeda-beda. Ya, itu yang harus dipelajari. Kemudian yang terakhir, time itu berhubungan dengan waktu. Jadi kapan dirasakan. Ini juga akan berhubungan dengan kualitas kuantitas ya. Apakah dirasakan setiap saat? Misalnya seperti nyeri atau his yang akan melahirkan kontraksi di perutnya itu. Apakah itu masih setengah jam sekali? Atau sudah 5 menit sekali gitu? Apakah itu tadi berulang? Ada istilah his palsu misalnya. Kalau kontraksi palsu ya kadang muncul terus nggak muncul-muncul lagi. Tapi kalau udah yang beneran mau melahirkan, tadi mulai dari 1 jam sekali, maju setengah jam sekali, sampai akhirnya semenit sekali gitu misalnya. Atau waktunya dia hanya muncul pada kondisi tertentu. Seperti tadi, misalnya pada saat berjalan, atau beriringan kalau keluhan misalnya biduran atau kaligata, itu muncul misalnya menjelang malam. Kenapa? Karena pencetusnya dingin misalnya. Atau sebaliknya, kaligatanya muncul siang-siang karena pencetusnya panas. Saat berkeringat, maka dia akan muncul gitu. Itu ya. Paham ya? Kenapa kita dianjurkan menggunakan PQRST? Karena itu akan membantu kita untuk berpikir lebih rasional dan sistematis. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke pengkajian yang nomor 2. Kita akan bertanya tentang riwayat medis sebelumnya. Apakah dia pernah sakit? Dengan sakit yang sama atau berbeda? Apakah pernah dirawat? Berapa lama? Kenapa? Apakah pernah dioperasi? Berapa kali? Di mana? Kapan? Jadi detail ya nanyanya, nggak, oh pernah operasi? Iya, 1 kali, titik. Pernah sakit? Iya, 1 kali, selesai. Dirawat? Iya, 3 hari, titik. Harusnya kita punya sense kepo gitu. Kalau bahasa anak sekarang, kita harus kepo, kita harus pengen banyak tahu. Kenapa dulu dioperasi? Oh, misalnya dulu usus buntu. Kapan itu? Oh, waktu zaman kuliah. Ada nggak hal-hal yang balik PQRST? Oh iya, dulu saya sering makan nggak teratur, saya kurang makan serat, saya jarang minum banyak, saya juga tidak suka buah-buahan gitu. Jadi itu akan membantu bagaimana ke riwayat medis sebelumnya. Gak cuman, oh ya udah pernah sakit, pernah dirawat, pernah operasi, selesai. Tidak seperti itu, tidak sesederhana itu kita menggali. Kemudian kita masuk ke riwayat keluarga. Tanya, apakah punya penyakit genetik? Jantung misalnya, diabetes mellitus, atau penyakit kongenital, penyakit bawaan dari waktu kecil, atau ada stroke, atau darah tinggi. Kenapa? Karena penyakit-penyakit tertentu yang diturunkan secara genetik
maka kemungkinan pasien juga akan mengalami hal yang sama. Misalnya, ada riwayat diabetes meletus, ada riwayat jantung atau stroke. Terus kita lihat kondisi pasien sekarang. Apakah proporsional antara tinggi dan berat badannya? Nah, bila tidak, maka itu akan memunculkan masalah baru. Atau kondisi dia sekarang akan memperburuk riwayat keluarga yang sudah ada. Apakah riwayat keluarga otomatis akan menurun? Belum tentu. Kalau pasien atau klien kita punya pola hidup yang lebih baik daripada kebiasaan keluarganya. Itu bisa saja walaupun dia punya riwayat DM, jantung, ya setidaknya potensi untuk terjadi hal yang sama lebih besar dibanding orang yang tidak punya riwayat penyakit tersebut dalam keluarganya. Tapi ketika dia punya kebiasaan yang baik, maka tidak menutup kemungkinan riwayat penyakit keluarga itu tidak muncul. Yang keempat, kita tanyakan riwayat obat-obatan. Apa sih yang akan kita tanya? Obat yang biasa dikonsumsi. Apakah Bapak atau Ibu biasa mengkonsumsi obat-obatan? Ya, kalau saya panas sedikit, pusing sedikit, saya minum Panadol. Atau saya minum paracetamol. Saya makan Antalgin. Tanya alasannya kenapa. Ya, karena saya nyaman, saya udah terbiasa dari kecil. Malah saya kalau satu nggak mempan lagi, paling kurang 2 baru rasa enak. Nah, kita juga harus searching. Kita harus paham berapa dosis obat tersebut. Apakah pasien sudah sesuai gitu. Jangan-jangan karena rasa nyaman dia sendiri aja dia menambah dosisnya gitu. Oh, satu nggak mempan dia makan 2. Sebenarnya 2 nggak masalah. Kalau misalnya satu itu 500 mg sediaannya. 2 itu 250 mg. Jadi sama saja kalau ditotalkan 500 mg. Atau malah sebaliknya. Saya aneh sama dokter ini atau sama perawat ini, saya dikasih obat ini atau diresepkan obat ini, gak mempan saya 1. Padahal sama dokter itu 2. Kita lihat dulu sediaannya. Jadi jangan terlalu cepat ngejudge gitu kan bahasanya. Tapi kita juga harus paham kandungannya. Jadi kalau misalnya kalau pasien lagi pegang obatnya, boleh Ibu masih ingat nama obatnya? Oh, saya nggak tahu namanya apa itu ya. Ada in ujungnya amoxicillin, ampicillin, tetracycline, penicillin gitu. Bukan, ada paracetamol, dexamethasone, on A gitu. Mungkin ada ingat. Biasanya ujungnya itu merupakan ciri daripada obat-obat tertentu ya. Atau kalau dia nggak ingat jenisnya, rasanya itu bisa dibantu. Dosisnya tadi ya, tapi kadang-kadang mungkin dia nggak paham, dia cuma bilang, pokoknya saya 3 kali 1 gitu, tanpa dia perhatikan sediaannya itu berapa miligram sebenarnya. Terus kita tanyakan apakah itu rutin dikonsumsi. Terus kalau beli obat juga kita tanya apakah dia beli bebas atau nunggu resep dokter, atau kadang-kadang pasien nakal ya, disimpannya bungkus yang lama, nanti dia tinggal ke apotek beli, ini loh obat yang mau dibeli gitu. Nah itu ya. Jadi jadilah karena kita belajar ya memang harus kepo gitu. Keponya bukan cuma nanya-nanya, tapi keponya ditunjang dengan pemahaman juga. Jadi saat pasien atau klien minum obat ini atau mengeluhkan ini, ada riwayat penyakit ini, kita juga searching, googling. Obat itu apa efek sampingnya? Penyakit ini apa dampaknya? Dan lain-lain. Ya. Oke, kita akan lanjut. Yang ke-1, 2, 3, 4 itu hampir berhubungan semua dengan masalah biologis atau fisik. Yang kelima, kita mulai masuk ke kesehatan mental. Itu akan berhubungan dengan psikologis. Apa yang kita tanya? Mekanisme coping. Jangan kita nanya gini, Kak, Bang, mekanisme coping Abang gimana sih? Apa itu mekanisme coping? Gitu. Coping atau mekanisme pertahanan diri adalah salah satu
bentuk kalau yang simpelnya mungkin pelarian, atau pencarian solusi, atau pemecahan masalah yang dipilih seseorang. Kita tanyakan juga ideal dirinya bagaimana. Kita tanyakan harga diri, kita tanyakan gambaran diri, kita tanyakan peran, kita tanyakan identitas. Itu berhubungan semua dengan konsep diri. Jadi jangan nanya, harga diri abang gimana bang? Enggak gitu. Jadi kita bisa, sebenarnya kalau kita mampu membaca bahasa nonverbal, kita kan sudah belajar ya. Ada juga bahasa isyarat. Pada saat kita berkomunikasi dengan klien, usahakan kita duduk berhadapan dan bertatap. Dari situ kita akan melihat, apakah klien selalu menghindar tatapan kita. Itu bisa menunjukkan misalnya maaf harga dirinya rendah atau dia kurang pede bahasa gaulnya. Kita bisa tanya identitas dia, misalnya walaupun dia laki-laki tapi maaf misalnya agak kemayu atau banyak lah ya. Kita perhatikan makanya dari cara berbicara, dari cara berpakaian, dan sikap tubuh dia yang dia tunjukkan itu akan menunjukkan bagaimana penilaian kita dan hal-hal yang mungkin tidak dicetuskan oleh pasien, tapi kita bisa lihat. Ya. Kemudian kita akan bertanya juga masalah riwayat sosial. Sosial, bukan orang yang sok kita yang sial ya. Sosial di sini akan kita kaitkan dengan pola interaksi dia. Kita boleh nanya loh, kalau zaman kekinian, abang atau kakak suka bermedsos nggak? Oh suka, saya mau punya semua, IG punya, Facebook punya, Twitter, Pet, YouTube juga punya, semuanya deh saya punya. Itu untuk anak-anak gaul atau orang-orang yang gaul. Tapi kalau untuk orang tua atau misalnya yang lain, boleh kita tanyakan apakah bapak atau ibu atau abang aktif di organisasi misalnya. Oh ya, boleh saya tahu organisasi apa misalnya. Atau malah dia bingung, organisasi nggak ada. Saya cuma ikut wirid-wirid kampung itu aja, pengajian ibu-ibu hari Selasa. Nah itu juga sama ya, itu merupakan perkumpulan. Jadi pandai-pandai kita menggali, ya. Mungkin dia nggak ikut perwiritan seperti itu, perkumpulan kerohanian, tapi dia punya dasawisma misalnya, yang 5 rumah atau 10 rumah, itu biasanya 10 rumah kalau dasawisma ya. Tapi pada kondisi tertentu mungkin dipecah lagi untuk mempermudah kebersamaan lingkungan. Atau misalnya dia hanya biasa bertandang ke tetangga kiri dan kanan saja. Atau dia hanya keluar pada saat pergi berbelanja ke warung. Nah itu juga ini ya. Atau saya nggak pernah ikutan gitu-gitu. Saya cuma ikut arisan aja lah, arisan suku kan misalnya. Oh kumpulan orang-orang rantau itu biasanya punya ya organisasinya. Itu boleh, itu masuk dalam riwayat sosial. Selain sosial, gali juga masalah spiritualnya. Jadi kalau misalnya muslim, boleh tanya tentang sholatnya gimana. Tapi hati-hati ya. Jadi jangan sampai klien merasa terpojok. Akhirnya dia malah bungkam. Tapi kalau sudah welcome, kita boleh nanya dong. Oh iya, biasanya sholatnya di mana? Di masjid kah? Oh iya, saya biasa sholat di masjid, tepat waktu, berjamaah. Kalau misalnya yang Nasrani, saya biasa pergi ke gereja setiap minggu sore misalnya. Bareng teman-teman. Atau sudah lama saya nggak pernah ke gereja. Saya cuma berdoa saja di rumah. Itu bisa saja. Ya. Jadi gali. Kemudian yang ketujuh, riwayat seksual. Sebetulnya seksual itu masuk juga dalam kebutuhan biologis. Aktivitasnya itu kebutuhan biologis. Tapi untuk kepuasan, untuk hal lain yang berhubungan dengan aktivitas tersebut masuk ke dalam aspek psikologis. Ini ditempatkan di nomor 7 setelah kesehatan mental, artinya psikologis, sosial, dan spiritual.
bersifat fakultatif. Tidak selalu ditanyakan, jadi situasional ya. Kalau pasien dari awal udah nggak nyaman dengan kita, jangan sampai kita pernah menggali sampai kemari. Tapi untuk hal-hal tertentu, misalnya masalah ruda paksa, perkosaan, atau yang memang berhubungan dengan ini tentu merupakan hal penting dan harus digali. Jadi intinya sebagai pewawancara kita harus pandai-pandai menempatkan diri. Dan yang pertama tentu adalah harus terbentuk trust dulu ya, atau rasa percaya, baru semua bisa tergali. Oke. Yang ke-8 kita akan mengupas masalah pekerjaan. Ngapain sih pekerjaan ditanya segala macam gitu? Pekerjaan ada yang berhubungan dengan penyakit tertentu. Maka di sini galilah riwayat yang berhubungan dengan keluhan. Misalnya keluhannya sesak. Kita tanya, bagaimana atau di mana dia bekerja? Misalnya dia bekerja pekerja bangunan atau buruh harian untuk kenek ya, yang menjadi kuli bangunan, atau juga dia bekerja di pabrik tembakau misalnya, atau dia bekerja di tempat pemisahan uang. Ada tuh ya sebuah pekerjaan yang khusus memisahkan uang yang udah busuk sama yang enggak. Maksudnya udah lecek, udah tak layak lagi. Nah, itu kita tanya, apakah dia menggunakan masker atau tidak? Kalau dia bekerja di sebuah pekerjaan atau tempat yang berisiko untuk paparan debu, terhisap, dan keluhannya sesak, maka itu nyambung gitu. Atau dia pulang pergi naik kereta atau motor yang jauhnya misalnya sekitar 1 jam tanpa menggunakan masker misalnya. Nah, itu juga kan memungkinkan resiko adanya sesuatu yang berhubungan dengan paru-paru, pernapasan gitu. Atau dia keluhannya hilangnya pendengaran, kita tanya dia tempat pekerjaannya, oh dia jual CD yang kalau nyetel CD bisingnya luar biasa macam di diskotik misalnya. Itu kan lama-kelamaan ambang desibel pendengaran dia kan jadi bergeser. Atau masalah kebersihan, misalnya dia adalah tukang pengangkut sampah. Ya sama kayak tadi, apakah dia menggunakan masker, apa dia menggunakan sarung tangan gitu. Sehingga muncul keluhan gatal-gatal. Apakah dia mengganti pakaiannya setiap hari? Oh, saya kadang-kadang mulung misalnya. Nah, itu bagaimana? Ya. Jadi itu maksudnya bagaimana kita menggali pekerjaan sampai kita menemukan bahwa pekerjaan itu berhubungan dengan keluhannya. Bukan hanya masalah gaji dan lain sebagainya ya. Yang 9, masalah sistemik. Ini berhubungan dengan metabolisme. Kita boleh tanya juga hal-hal yang terkait dengan ini, riwayat alergi, dan cara menanganinya. Misalnya saya pribadi itu punya riwayat alergi yang panjang. Ada bentuknya biduran, ada bentuknya mimisan, pernah bentuknya gatal-gatal di tangan, pernah bentuknya seperti kutu air di bibir gitu. Bila dia punya masalah itu dengan masalah sistemik atau kekebalan, boleh kita tanya kapan itu muncul, apa penyebabnya, dan cara menanganinya. Karena kadang-kadang pasien lebih paham, atau misalnya punya asma, kapan asmanya muncul. Misalnya asma muncul cuma saat dia tertekan, saat dia stres gitu. Bukan karena dingin, bukan karena cuaca, bukan karena udara gitu. Ya. Jadi itu juga harus kita gali. Terakhir yang ke-10, kita akan menggali informasi penunjang lainnya. Apa yang mau kita cari? Cari kebiasaan-kebiasaan lain yang baik ataupun yang buruk, yang tentu akan berhubungan dengan keluhannya. Contoh kebiasaan berolahraga, merokok, minum teh, minum kopi, atau konsumsi suplemen,
bagaimana mengkonsumsi buah dan sayuran. Misalnya dia punya sakit MA, sehingga dia tidak suka minum kopi misalnya. Atau karena dia pekerja malam, atau dia pekerja bangunan, biar dia kuat, korban iklan nih, dia minum suplemen tertentu yang membuat dia kuat. Karena minum berlebih, akhirnya dia mengalami masalah dengan ginjal. Itu bisa jadi. Atau dia mengalami sembelit, susah BAB, karena misalnya dia punya kebiasaan tak suka mengkonsumsi sayuran dan buah. Nah, itu bisa membantu mengarahkan masalah yang muncul dan intervensinya apa nanti. Ya, jadi paham ya informasi apa yang harus digali. Jadi nggak suka minum teh, iya. Selesai titik, nggak gitu. Misalnya dia punya kebiasaan merokok, kapan mulai merokok, berapa batang atau berapa bungkus satu hari, jenis rokoknya seperti apa, apakah filter atau bukan. Begitu juga dengan teh. Teh apa yang diminum, hangat atau dingin atau dicampur gula, sehingga menyebabkan mungkin dia menjadi DM-nya tambah parah, diabetes mellitusnya. Atau dia minum teh, tapi minum tehnya tanpa gula misalnya. Atau dia minum teh, tapi bentuknya teh diet, teh hijau. Atau kebiasaan olahraga. Sama, kapan berolahraga, pagi, siang, sore, malam, seminggu berapa kali, jenisnya apa, sendiri atau berkelompok, karena itu juga akan membantu menentukan kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, kebutuhan fisiknya terpenuhi atau tidak. Atau saya olahraganya sendiri aja, saya nggak pede sama orang lain. Saya kalau olahraga bawa Walkman sambil TP-TP ya kan, tebar pesona gitu. Nah itu ya. Sama dengan konsumsi suplemen atau yang lainnya. Jadi ketika kita gali detail ya, saya makan buah, apakah buah itu setiap hari, apakah buah selalu ada setiap makan, atau cuma seminggu sekali, atau kalau mau saja, atau kalau mood, atau saya makan buah tapi kalau di jus aja, kalau dimakan mah males. Nah itu juga catatan penting ya. Oke. Kita akan lanjut yang terakhir, terminasi. Saat terminasi, tanyakan kondisi pasien setelah pemeriksaan. Apakah dia merasa nyaman? Apa yang ibu rasakan sekarang? Apa yang abang rasakan sekarang? Tanyakan bila ada hal yang ingin diketahui. Berikan dia kesempatan. Adakah yang bertanyakan, kakak, abang, dari yang saya jelaskan tadi atau saya tanya-tanya? Kalau kita welcome, komunikasi terjadi dengan interaktif, biasanya pertanyaan itu akan muncul dengan banyak. Cuman kadang-kadang kitanya yang bete ya, malah kita nggak memberikan kesempatan untuk bertanya. Harusnya berikan kesempatan itu sehingga data yang kita dapatkan lebih akurat sebetulnya ya, dan lebih mudah untuk membantu kita menentukan intervensi. Nah, ketika dia bertanya atau diskusi tentang hal apapun, silakan berikan saran sesuai dengan hasil pemeriksaan tentunya. Ya. Dan jangan lupa pada saat terminasi, ucapkan salam kembali. Bila perlu, boleh membuat janji untuk ketemu lagi bila saat wawancara belum tuntas. Kalau sudah tuntas, ya berarti itu terminasi akhir. Tapi kalau belum tuntas, maka terminasi itu terminasi sementara karena kita akan bertemu kembali. Dan bila ingin bertemu kembali, jangan lupa untuk membuat janji. Itu sudah ada ya dalam komunikasi terapeutik. Kapan saya boleh bertemu lagi? Atau kapan saya boleh berkunjung lagi? Kapan Bapak atau Ibu ada waktu lapang agar saya dapat kembali? Nah, itu ditanyakan ya. Tahap terakhir, kita akan mendokumentasikan semua hasil wawancara nursing history taking. Oke, sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua.